Hai guys, karena ini bulan Oktober dan kita mendekati Halloween, maka kita akan membahas lebih banyak tentang paranormal. Di video kita kali ini kita akan membahas sebuah film yang ditayangkan untuk merayakan Halloween, namun berakhir dengan sebuah peristiwa bunuh diri dari seorang penonton. Welcome to Ruang Gelap. Menyambut Halloween di tahun 1992, BBC menayangkan sebuah film horor berjudul Ghostwatch dengan konsep yang belum pernah dibuat oleh siapapun. Stephen Falk, penulis Ghostwatch, terinspirasi membuat sebuah film horor dengan tema siaran langsung dari sebuah film dokumentari berjudul The Enfield Poltergeist yang dibuat BBC tentang penyelidikan keluarga yang mengaku dihantui oleh makhluk jahat. Jadi sebelumnya BBC sempat mengeluarkan film dokumentari tentang keluarga yang mengaku mereka dihantui oleh makhluk jahat yang menceritakan seorang reporter berusaha untuk mengetahui apakah keluarga ini berbohong atau benar-benar jujur atas kejadian aktivitas paranormal yang terjadi di sekitar mereka. Stephen berusaha menjelaskan pada produser tentang idenya untuk membuat Ghostwatch yang konsepnya menghilangkan batas antara kenyataan dan kebohongan. Jadi ia terpikir untuk membuat sebuah investigasi paranormal dan siaran langsung yang sebenarnya hanyalah fiksi. Awalnya produser juga kebingungan karena belum pernah ada yang melakukan film jenis ini, dan Stephen berusaha meyakinkan bahwa film ini akan ditayangkan seolah-olah terjadi secara nyata. Akhirnya produser dan seluruh kru TV sangat setuju dan merasa bahwa ide ini sangat-sangat jenius. Sejak awal mereka sudah mengatakan bahwa film Ghostwatch ini sebuah karya fiksi. Bahkan sebuah stasiun radio bernama Radiohead menjelaskan tentang Ghostwatch yang akan tayang pada malam itu bahwa film itu adalah sebuah film fiksi. Jadilah pada malam Halloween tahun 1992, film Ghostwatch tayang pada jam 9.25 malam selama 90 menit dan ditonton oleh 11 juta orang. Film Ghostwatch ini bercerita tentang seorang ibu bernama Pamela Early dan dua anaknya yang diganggu oleh sosok hitam, botak, dan menyeramkan selama 10 bulan terakhir. Karena tanda munculnya hantu ini ditandai dengan bunyi ketukan yang menurut ibunya adalah bunyi air di dalam pipa, anak-anaknya mulai memanggil hantu ini dengan sebutan Pipes. Ghostwatch ini dibintangi oleh publik figur terkenal dan terpercaya. Michael Parkinson, seorang pembawa acara radio dan TV show yang sangat terkenal, berperan sebagai host di studio yang memantau pemirsa dan reporter di lokasi investigasi paranormal. Sedangkan Sarah Green, seorang presenter anak-anak yang terkenal, berperan sebagai reporter di rumah lokasi investigasi paranormal. Sedangkan suami Sarah berperan sebagai penerima telepon di lokasi studio bersama Michael. Untuk membuat acara ini terlihat nyata, BBC mengizinkan penonton untuk menelpon mereka selagi film Ghostwatch ini tayang. Nomor telepon yang digunakan BBC ini sama dengan nomor telepon saat mereka menayangkan film non-fiksi lainnya. Tapi, BBC sudah melakukan rekaman otomatis yang memberitahu seluruh penelponnya bahwa Ghostwatch ini film fiksi, bukan kenyataan. Jadi selama Sarah mengeksplor rumah berhantu ini bersama keluarga Early, ia menjelaskan tentang alat-alat perekam paranormal dan bahkan ada wawancara dengan tetangga sekitar sehingga investigasi ini terlihat benar-benar nyata. Kalau kita nonton film ini mungkin kita masih bisa berpikir, oh ini memang bukan film nyata, ini nih kayak film Blair Witch atau Paranormal Activity. Tapi masalahnya, Ghostwatch ini tayang sebelum ada film-film dengan konsep seperti ini. Jadi banyak yang mengaku meskipun beberapa dari mereka yang sempat mendengar dari Radiohead bahwa Ghostwatch yang akan tayang pada malam itu adalah sebuah karya fiksi, mereka merasa
somehow sangat-sangat percaya bahwa ini terlihat seperti nyata. Dan bahkan beberapa orang percaya bahwa film Ghostwatch ini memancing energi gaib untuk benar-benar datang. Nah, kalau yang sudah tahu bahwa cerita ini fiksi saja bisa percaya, bayangkan orang-orang yang sebelumnya tidak mendengar ulasan film ini di Radiohead dan tidak membaca nama Stephen Falk sebagai penulis naskah di akhir film. 20 hingga 30 ribu telepon masuk dalam waktu bersamaan saat film ini tayang, hingga switchboard telepon BBC rusak dan rekaman bahwa Ghostwatch adalah film fiksi semata jadi rusak dan tidak terputar secara otomatis. Jadilah para penonton tidak mengetahui bahwa film ini adalah rekayasa semata. Di dalam film ini, Michael yang berada di studio mendapatkan sebuah telepon dari seorang penonton yang mengatakan bahwa ia melihat bayangan aneh di beberapa rekaman CCTV. Michael yang berada di studio lalu mencoba untuk memutar ulang CCTV yang dikabarkan memiliki sosok hitam oleh sang penelpon, dan ternyata benar sosok hitam ini memang ada. Namun, lagi-lagi guys, sebenarnya penelpon ini palsu, tapi saat orang menonton, mereka benar-benar mengira bahwa yang menelpon adalah penonton lain di rumah. Jadi, Ghostwatch memang sengaja membuat banyak penampakan yang disebar dimanapun, seolah-olah kejadian ini memang nyata. Lalu lebih banyak lagi penonton bohongan yang menelpon mereka dan mendeskripsikan sosok-sosok aneh yang mereka lihat. Salah satunya sosok orang yang menggunakan baju hitam atau bahkan tidak memiliki mata. Dan apa yang dideskripsikan oleh penonton bohongan ini merupakan deskripsi yang sama dengan deskripsi anak yang ada di lokasi rumah berhantu. Jadilah para penonton di rumah semakin merasa ketakutan. Film ini akhirnya berakhir saat sebuah bunyi hentakan yang sangat keras terdengar. Salah satu anak di rumah ini menghilang, satu anak lainnya kerasukan, alat-alat kru TV mulai rusak, dan Sarah yang menjadi reporter juga hilang. Sedangkan di studio, Michael mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengaku dulunya seorang suster. Jadi ia berkata bahwa rumah itu dulunya ditinggali oleh seorang laki-laki yang memiliki gangguan jiwa yang biasa menculik, menyiksa, dan membunuh anak-anak sebelum akhirnya ia bunuh diri. Lalu tiba-tiba ruangan di studio menjadi gelap, sunyi, semua orang hilang, dan hanya ada Michael yang kebingungan. Sebelum akhirnya ia dirasuki oleh setan pipes dan bertingkah sangat aneh di depan kamera. Setelah film ini ditayangkan malam itu, besok harinya semua koran di Inggris memuat artikel tentang film Ghostwatch dan menuai kritik yang sangat keras dari penonton. Banyak orang yang mengaku sangat trauma dan kesal. Tercatat ada 3 ibu hamil yang menonton film ini mengalami kontraksi perut yang hebat hingga mereka melahirkan lebih cepat. Beberapa mengaku mereka mengalami kejadian aneh semenjak menonton Ghostwatch, bahkan seorang anak berumur 10 tahun mengalami gangguan PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder setelah menonton film ini. Namun, kejadian paling menyedihkan sebenarnya terjadi pada keluarga Denham. Pada malam Halloween itu, April dan Percy Denham menonton film Ghostwatch bersama anak mereka, Martin yang berumur 18 tahun dan Gavin yang berumur 14 tahun. April dan Percy melihat Martin ketakutan selama menonton film ini, dan kelakuannya menjadi berubah semenjak menonton film Ghostwatch. Di rumah mereka, suara pipa air memang terdengar seperti dentuman berkali-kali, dan kejadian ini sama persis dengan apa yang terjadi di film Ghostwatch. Martin benar-benar ketakutan, ia bahkan meminta untuk menukar kamar tidurnya. Tak lama kemudian, 5 hari setelah menonton Ghostwatch, Martin bunuh diri dan meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan, "Jika hantu memang ada, sekarang aku akan menjadi hantu dan akan selalu bersamamu." Atas semua laporan, komplain, dan kejadian yang terjadi, BBC mengeluarkan permintaan maaf secara resmi dan menghapus Ghostwatch dari tayangan mereka. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian pernah sangat ketakutan saat menonton film seperti apa yang terjadi saat orang-orang menonton Ghostwatch di tahun 1992 ini? Kalau ada film yang kalian rekomendasikan, tinggalkan di komen bawah, dan I'll see you guys on the next video. Stay safe and stay alive.